Ummina Hajah Rosiah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan keberkahan dan juga memberikan kemudahan dalam segala urusan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, Dr. Andes Kiai Haji Ncep Safrudin MSc selaku guru kita bersama yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan beliau oleh Allah selalu diberikan sehat panjang umur, amin, diberikan keberkahan, juga dimudahkan dalam segala urusan. Yang terhormat dan yang sama-sama kami muliakan, segenap jajaran Dewan Kepengurusan Pondok Pesantren Gondrong Nurul Iman Al-Barakah, baik dari tingkat pengasuh, kepala madrasah maupun jajaran asatidz yang membimbing putra-putri kita di sini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan panjang umur dan juga dimudahkan dalam segala urusan. Yang terhormat dan yang saya muliakan, segenap Bapak Ibu, Ayah Bunda wali santri, mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju pondok pesantren ini Allah balas dan Allah berikan keberkahan dalam segala urusan, sehingga akhirnya apa yang kita cita-citakan bersama bisa mempunyai waladun sholih, putra putri yang sholih dan sholihah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya banggakan dan yang saya cintai segenap santri, baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan Allah selalu menjaga mereka, lindungi mereka, dan selalu berjalan di jalan Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang sudah diberikan kepada kita, terutama adalah umur panjang, sehat walafiat, sehingga akhirnya kita bisa menjalankan aktif kewajiban kita bersama-sama, sehingga akhirnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, juga sehat kantongnya. Oleh karena kantongnya sehat, maka yang punya tanggungan ayo. Karena memang itu yang paling terpenting untuk menjalankan roda kehidupan, terutama roda pendidikan. Sebab ada pepatah mengatakan la yamutu wala yahya. Bisa-bisa tidak bermutu karena tidak ada biaya. Begitu kira-kira. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya pada berkah semua, rezekinya pada melimpah semua, bisa pergi ke Makkah dan Madinah, bisa kebeli sawah dan rumah, punya menantu yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, wali santri, santri, juga para pengurus dan pengajar, di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal. Oleh karena itu, sering-seringlah atau memperbanyaklah atau istiqomahlah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah itu menjadi sebuah rutinitas di pondok pesantren ini. Ba'da subuh santri kita selalu membaca salawat. Mudah-mudahan ayah bundanya juga kebagian nanti ketika di yaumil qiyamah dengan syafaat Rasulullah. Anaknya yang dapat, emak babanya juga dapat.
Bapak Ibu dan segenap tamu undangan yang saya banggakan. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pondok pesantren ini dulu sebelum berdiri memang namanya ada cikal bakal, yaitu Majelis Taklim Nurul Iman. Dan itu sudah berjalan dari tahun 60-an. Begitu kira-kira nih. Saya nanya dulu takut salah itu. Gitu ya. Namanya Majelis Taklim Nurul Iman. Beliau punya anak almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdillah bin Haji Sairan, mondok semua. Semuanya. Gua ada yang enggak. Semua. Oh, berapa? Belasan lah. Pokoknya semua mondok. Dan alhamdulillah hari ini ya sekecil-kecilnya alhamdulillah sudah sukses semua menurut saya. Ya minimal pada jadi ustadz lah gitu. Nah ini harus menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Seorang Ummi Hajah Rosiah punya anak mondok semua, alhamdulillah berhasil semua. Tentu kita semua yang hadir di sini kan pengen punya anak ya kayak saya lah gitu, ibarat kata kan. Gua tamat SD, gua tamat SD saya naik kelas 4 SD langsung ditenggak. Saking kencengnya Solo ke Jawa Timur, Kediri, Lirboyo. Enggak tamat SD. Pulang-pulang ngapa dia S2? Ya, enggak tamat SD tapi bisa kuliah sampai S2. Nah, tentu ini menjadi sebuah gambaran bagaimana seorang Ummi Hajah Rosiah ini punya anak. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, terutama semuanya rata-rata mengamalkan ilmu yang sudah didapat di pondok pesantren. Ada yang dari Darul Lughah wa Dakwah, adinda saya yang tercinta Ustadz Ahmad Harun Ar-Rasyid, alhamdulillah bisa mengamalkan ilmunya. Karena puncak dari seorang santri itu ketika dia balik ke pesantren adalah mengamalkan ilmunya. Itu puncaknya itu. Kalau dia jadi ustadz atau jadi pengusaha nggak jadi masalah. Yang penting dia mengamalkan ilmu. Tapi emang trik ini kemudian saya teliti. Kok bisa? Bukan kami membanggakan dan menyombongkan ini, bukan. Kok bisa punya anak alhamdulillah pada nurut-nurut semua? Kalau kata saya sih, nggak tahu kata emak, nangis dulu lihat kelakuan anaknya. Tapi di mata masyarakat alhamdulillah keturunan almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdillah dan Ummi Hajah Rosiah ini semuanya nggak yang putra, nggak yang putri, semuanya kepake semua di masyarakat. Trik dan tipsnya salah satunya adalah anaknya istiqomah di pondok pesantren. Paling minim pondok pesantren itu 6 tahun. Ustadz Harun Ar-Rasyid 6 tahun. Nggak pulang-pulang. Ustazah Siti Romlah belasan tahun. Karena dia mondok di situ di Atahiyah. Dari mulai sanawiyah sampai aliyah, sampai dia nikah, sampai punya anak 3 masih di Atahiyah. Saking lamanya itu. Pertama, trik and tipnya adalah mondoknya istiqomah, nggak pindah-pindah, dan nggak pernah dari satu pondok ke pondok yang lain, nggak pernah. Jamin, satu istiqomah minimal 6 tahun, minimal 6 tahun. Kenapa? Karena ada makalah yang mengatakan al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Orang bisa ngilang, tiba-tiba ada di Cirebon, kayak ayah wapa. Ayah wapa nih, masya Allah, lari. Hari Minggu dia ada di sini, pagi, sore udah di Cirebon, masya Allah. Kalau orang istiqomah itu
lebih baik daripada 1000 karomah. Artinya apa? Orang mau belajar istiqomah menetap di satu pesantren, insya Allah. Jangan, saya tidak menganggap bahwa diri saya pintar, tidak. Dulu di pondok itu main mulu saya. Cuma karena istiqomah, alhamdulillah akhirnya berkah. Dan apa yang saya cita-citakan hari ini 70% sudah tercapai. Di antaranya adalah ada pondok pesantren, dan juga saya dulu mencita-citakan punya pondok pesantren penghafal Al-Quran gratis. Alhamdulillah 2 tahun ini Allah sudah kasih, Allah sudah kabulkan. Karena kan dulu di pondok pesantren itu ada juga orang yang nggak mampu tapi pengen pondok. Nah, saya pengen juga punya keberkahan semacam itu dulu dari kiai saya. Alhamdulillah hari ini sudah Allah kabulkan. Kenapa saya anggap 70%? Karena niatan di dalam hati saya, insya Allah saya akan bikin satu pondok pesantren lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu nanti akan segera terkabul. Dan saya juga pengen punya anak yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah hari ini di tanggal 27 kemarin putra saya Muhammad Zayyan Mauzaka Fabillah lulus seleksi jadi santri pondok pesantren penghafal Al-Quran yang buul Quran anak-anak umur 6 tahun setengah. Bayarannya 15 juta masuknya, per bulan 2 juta. Ongkos kalau ke sono 5 juta. Kalau saya nengokin tiap bulan 7 juta tiap bulan buat ke sono doang. Tapi itu saya anggap murah, karena mahalnya pendidikan tidak sebanding dengan kebodohan yang akan dia dapat di masa depan. Kalau kita nggak berjuang buat anak-anak kita bodoh, siapa yang susah? Kita juga akhirnya. Makanya saya anggap murah. Apalagi kalau di pondok pesantren gondrong ini, ya segitu. Mana dekat banget lagi, seleter bisa 30 kali balik. Seleter tuh 10.000, 30 bayar 8,5. Oleh karena itu satu trik tips yang pernah dilakukan oleh almarhum al-maghfurlah ayahanda kami bersama ibunda kami Hajar Rasul. Istiqomah. Saya di pondok pesantren Lirboyo dari mulai kelas 1 sampai aliyah sampai tamat S1, nambah setahun lagi. Berapa tahun itu berarti? Alhamdulillah keberkahannya. Oleh karena itu ini bisa menjadi sebuah gambaran ayah dan bunda sekalian, bahwa pondok pesantren itu memang tidak mengandalkan intelektualitas, enggak. Tapi yang lebih terbesar adalah keberkahan. Dia mau sepintar apapun, dia mau sehebat apapun, kalau nggak dapat berkah nggak akan manfaat itu ilmunya di masyarakat, nggak akan. Itu sudah saya alami sendiri. Sebab dulu saya di pondok pesantren itu main mulu aja begini ibaratnya. Apalagi kalau belajar. Tapi yang jelas keberkahan, dan keberkahan itu bisa diraih ketika kita mau istiqomah. Tetap pada satu pendidikan minimal 6 tahun. Saudara Narosil 6 tahun minimal. Alhamdulillah di masyarakat kepake. Pokoknya kalau ada yang lalu apa segala macam, udah beliau dah, saya dilewati. Agak ada di sini. Ayah bunda yang saya banggakan, sedikit saya akan bercerita kenapa tadi pertama Majelis Taklim Nurul Iman, terus kemudian menjadi Al-Barkah. Karena nama pondok pesantren sudah banyak yang Nurul Iman. Akhirnya saya pakai nama Al-Barkah. Waktu itu saya dengan kakak saya rapat, namanya apa tulisannya, ya saya bilang udah Al-Barkah aja, supaya orang-orang yang pernah datang ke sini, orang-orang yang belajar di sini, orang-orang yang berkunjung ke sini dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa hari ini harus pakai nama Pondok Pesantren Gondrong?
Singkat saja, ini tafa'ulan wa tabarrukan, ngambil berkah dari pesantren-pesantren besar yang sudah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun. Contoh, Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo itu nama pesantrennya adalah Hidayatul Muqtadiin. Tapi yang terkenal adalah desanya. Jadi Lirboyo itu desa. Pondok Pesantren Pelosok, Pondok Pesantren Kempek di Cirebon, Bunten, di Jogja ada Pondok Pesantren Krapyak. Desanya yang terkenal. Nah, kami ingin mengambil tabarukan kepada pondok-pondok pesantren yang sudah besar namanya. Makanya nama desa akan kami angkat sebagai identitas nama pondok pesantren. Tetap namanya Nurul Iman Al Barkah, tapi kita ingin mengangkat nama desa jadi Pondok Pesantren Gondrong. Kalau disingkat PPG. Bapak Ibu dan santri putra maupun putri yang saya banggakan, tidak menghitung hari, beberapa jam lagi kalian akan pulang ke rumah masing-masing. Dan saya selalu mengingatkan, dan mudah-mudahan semuanya masih ingat. Masih ingat nggak kalau setiap perpulangan saya pesan apa? Hah? Itu mah urusan lu, urusan gua. Pertama, jaga alma mater pondok pesantren. Main boleh, tapi ingat waktu. Jamaahnya seperti yang sudah kalian lakukan di sini, dilakukan juga di rumah. Karena seringkali saya ingatkan bahwa pondok pesantren itu merupakan teori. Prakteknya di mana? Di rumah. Jamaah setiap hari. Nggak zuhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya, nggak subuh. Jamaah semuanya. Maka di rumah jangan lupa jamaah juga. Minimal jangan sampai disuruh untuk sholat sama orang tua. Minimal itu. Kalau nggak mau jamaah, jangan sampai disuruh sama orang tua. Pokoknya begitu azan selesai langsung ke masjid atau ke musola. Kalau nggak mau ke masjid atau musola, langsung sholat. Jangan jadi generasi miring. Paham generasi miring? Itu dipraktekkan oleh Al Ustadz Naufal, salah satunya. Tapi enggak. Sekarang enggak. Generasi miring paham enggak? Apa kan berdiri nih, dia miring gitu. Ya kan? Generasi miring itu namanya. Jangan sampai, enggak apa-apa, main boleh, main game enggak masalah, tapi ingat waktu. Jangan sampai nanti ayah bunda kalian masuk ke sini, datang ke sini, ngeluh tentang kamu. Waduh, berat itu buat saya. Berarti pendidikan yang di sini belum maksimal. Maka oleh karena itu pesan saya, ingat bahwa pondok pesantren adalah di mana prakteknya? Di rumah. Yang biasa kita piket, bersih-bersih, cuci piring, kemudian ngepel dan lain sebagainya di pondok pesantren ini lakukan juga di rumah. Karena itu merupakan praktek yang sesungguhnya. Ingat bahwa ilmu itu harus diamal. Al ilmu bila amalin bila. Yang terakhir pesan saya bahwa konsep pendidikan di pondok pesantren itu berbeda dengan pendidikan yang berada di luar pondok pesantren. Kenapa perbedaannya? Karena sisi religius. Paham nggak? Religius. Apa religius? Religius sisi keagamaan. Dan agama muaranya di mana? Muaranya adalah di akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Oleh karena itu, nanti di rumah jaga akhlak, tetap pakai peci, tetap pakai sarung. Kalau di rumah keluar nggak apa-apa pakai celana, tapi jangan celana pendek. Itu haram. Itu haram, sama sekali haram.
Karena itu bukan merupakan identitas santri. Santri ciri khasnya pakai sarung, pakai peci. Itu yang sudah dipraktekkan oleh guru-guru kita, termasuk Ustaz Andri Herno, Ustaz Ahmad Harun Ar-Rasyid. Tidak pernah kamu lihat pakai celana, apalagi pakai celana pendek. Coba kamu bayangin Bang Harun pakai celana pendek. Tapi pernah nggak kamu lihat? Nah, itu contoh buat kalian agar supaya bisa ditiru nanti di rumah. Karena santri itu punya cirinya adalah pakai sarung dan pakai peci. Kalau saya kadang-kadang pakai celana, sebab jelek-jelek begini kadang-kadang dosen kagak tamat SD, kadang-kadang dosen. Coba itu kalau bukan keberkahan pondok pesantren nggak bakal bisa itu. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke masalah omongan awal, bahwa ketika kita pengen punya anak yang soleh dan solihah, didik di pondok pesantren, tapi di pondok pesantrennya yang istiqomah. Jangan cabut dulu, baru 3 tahun cabut. Ibarat pohon itu baru mulai mau berkembang udah dicabut, dipindahin lagi, stres ntar. Benar ini mah. Saya ngomong begini nih bukan tanpa dasar. Ini sudah dibuktikan oleh kami. Ustaz Andri Herno, berapa tahun dia belajar di pondok pesantren, sampai hari ini masih di pondok pesantren. Luar biasa berkahnya gitu, luar biasa. Oleh karena itu saya berharap, karena memang pondok pesantren ini punya tingkatan lanjutan setelah sanawiyah, mudah-mudahan semuanya bisa ngikut semua untuk melanjutkan di pondok pesantren ini. Oleh karena apa? Sebab itu merupakan konsep keistiqomahan. Kalau nggak percaya, nanti malam sholat hajat istiqomah, minta petunjuk sama Allah, baca sholawat yang banyak. Mudah-mudahan kita diteguhkan hati kita untuk terus menitipkan putra putri kita di pondok pesantren ini, agar supaya kita mendapatkan keberkahan berupa keistiqomahan. Sebab orang istiqomah balasannya tidak ada yang bisa disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Demikian ayah bunda, mohon maaf atas segala kekurangan. Juga kepada guru kami Kiai Cek, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.